Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Agustina dari kelas Matematika 2 2018, program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan membahas beberapa contoh mengenai jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, data kelompok dan data tunggal, kemudian standar deviasi data kelompok, dan yang terakhir adalah kemiringan dan keruncingan dari data kelompok. Langsung saja berikut pembahasan dari saya. Baiklah, kita langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data tunggal. Nah, di sini ada data ini berjumlah 20. Nah, data ini kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang paling besar. Nah, di sini sudah saya urutkan. Kemudian, untuk mencari jangkauan antar kuartil menggunakan rumus Q3 dikurang Q1. Nah, selanjutnya kita mencari letak Q1. Untuk mencari letak Q1, kita menggunakan rumus 1 itu Q1 dikali jumlah data tadi ada 20 ditambah 1 dibagi 4, yaitu 21/4 sama dengan 5,25. Terus nilai dari Q1 itu data kelima diambil dari sini ditambah 0,25 dikali data ke-6 dikurang data kelima sama dengan 60 ditambah 0,25 dikali 65 dikurang 60, yaitu 60 ditambah 0,25 dikali 5 hasilnya 61,25. Nah, selanjutnya itu letak kuartil ketiga. Sama seperti yang di atas, kita menggunakan rumus 3 itu kuartil ketiga dikali 20 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 63/4, yaitu 15,75. Jadi nilai dari Q3 yaitu data ke-15 ditambah 0,75 dikali data ke-16 dikurang data ke-15 adalah 80 ditambah 0,75 dikali 80 dikurang 80, hasilnya 0, 0 dikali 0,75 tetap 0, maka kuartil ketiga yaitu 80. Nah, kita masukkan ke rumus untuk mencari jangkauan antar kuartil tadi. Q3-nya 80 dikurang Q1 61,25, hasilnya 18,75. Jadi jangkauan antar kuartil dari data tersebut adalah 18,75. Nah, untuk mencari simpangan kuartil kita menggunakan rumus Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Nah, Q3 dikurang Q1 tadi 80 dikurang 61,25 dibagi 2. Jadi 18,75 dibagi 2 hasilnya 9,375. Berikutnya contoh soal yang kedua, yaitu menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data kelompok. Nah, langkah pertama kita menentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Jadi rumus untuk mengetahui letak kuartil pertama yaitu 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 40. 40 merupakan jumlah data dari data kelompok tersebut, hasilnya itu 10. Yang kedua itu letak kuartil ketiga yaitu 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 40, yaitu 30. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa kuartil pertama itu ada pada data ke-10, yaitu dari nilai 65 sampai 69. Sedangkan kuartil ketiga itu ada pada data ke-30 dari rentang 85 sampai 89. Selanjutnya kita mencari Q1. Rumusnya tepi bawah ditambah 1/4 N dikurang frekuensi sebelum kelas kuartil pertama dibagi frekuensi di kuartil pertama dikali interval atau panjang kelas. Nah, tepi bawah dari data ke-10 yaitu 65 dikurang 0,5 yaitu 64,5 ditambah 1/4 N tadi 1/4 dikali 40 yaitu 10. Frekuensi sebelum kelas kuartil pertama yaitu 6. Jadi 10 dikurang 6 dibagi frekuensi kuartil pertama 4 dikali 5 panjang kelas dari 60 sampai 64. Jadi 64,5 ditambah 5 sama dengan 69,5.
Jadi nilai kuartil pertama yaitu 69,5. Selanjutnya kuartil ketiga yaitu tepi bawah ditambah 3/4N dikurang frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga dibagi frekuensi di kuartil ketiga dikali panjang kelas. Tepi bawah dari kuartil ketiga yaitu 84,5 ditambah 3/4N 3/4 dikali 40 yaitu 30 dikurang 26 dibagi 7 dikali panjang kelas 5. Jadi 84,5 ditambah 20/7 sama dengan 84,5 ditambah 2,857 hasilnya 87,327. Rumus untuk mencari jangkauan antar kuartil tadi yaitu Q3 dikurang Q1 sama dengan 87,327 dikurang 69,5 hasilnya 17,827. Selanjutnya untuk mencari simpangan kuartil menggunakan rumus Q3 dikurang Q1 dibagi 2 yaitu 87,327 dikurang 69,5 dibagi 2 hasilnya 8,9135. Baiklah, kita ke contoh yang selanjutnya yaitu menentukan standar deviasi dari data kelompok. Data kelompok kita ambil dari soal sebelumnya. Di sini ada frekuensi, nilai tengah, kemudian frekuensi dikali nilai tengah 6 dikali 63 378 begitu pula seterusnya. Kemudian di sini ada nilai tengah dikurang X bar. Jadi untuk mencari X bar kita menggunakan rumus sigma fxi dibagi sigma f. Nah, di sini kita dapat sigma f dikali xi itu 3144 dan jumlah frekuensinya 40. Jadi 3144 dibagi 40 hasilnya 78,6. Nah, jadi nilai tengah dikurang X bar, nilai tengah tadi 63, sedangkan X bar tadi 78,6. Jadi 63 dikurang 78,6 itu hasilnya minus 15,6. Begitu pula data selanjutnya. Selanjutnya nilai tengah dikurang X bar dipangkatkan 2. Jadi minus 15,6 dikali minus 15,6 hasilnya 243,36. Begitu pula data seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu frekuensi dikali nilai tengah dikurang X bar kuadrat. Jadi 243,36 dikali dengan 6 itu hasilnya 1460,16. Begitu pula dengan data-data selanjutnya. Didapatkan hasil 4921,6. Nah, rumus dari standar deviasi data kelompok yaitu akar sigma F dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma F. Tadi sudah kita dapat dari sigma F dikali XI dikurang X bar kuadrat yaitu 4921,6. Dari sini dibagi dengan frekuensi. Total frekuensi yaitu 40. Jadi akar 4921,6 dibagi 40 yaitu akar 123,04. Hasilnya yaitu 11,092. Contoh soal yang terakhir yaitu menentukan kemiringan dan keruncingan dari data kelompok. Data kelompok di sini diambil dari soal sebelumnya. Nah, rumus dari kemiringan itu sendiri yaitu X bar dikurang modus dibagi standar deviasi. Yang pertama, kita cari rata-rata terlebih dahulu dengan rumus sigma fxi dibagi sigma f. Didapat dari tabel kumulatif, sigma fxi yaitu 3144 dan sigma f yaitu 40. Jadi rata-ratanya yaitu 78,6. Yang selanjutnya modus atau data yang paling sering muncul yaitu ada di kelas 70 sampai 74 dengan frekuensi 8. Rumusnya itu tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2
dikali panjang kelas. D1 di sini yaitu frekuensi data pada kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus. Kemudian D2 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelah kelas modus, yaitu 8 dikurang 5, hasilnya 3. Jadi tepi bawah tadi 69,5 didapat dari sini, 70 dikurang 0,5, 69,5 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 3 dikali 5 itu panjang kelas rentang dari 60 ke 64. Jadinya 69,5 ditambah 20/7 sama dengan 69,5 ditambah 2,85, yaitu 72,35. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mencari simpangan baku. Rumusnya yaitu akar sigma F dikali X min X bar kuadrat dibagi sigma F. Nah, sigma F dikali X min X bar kuadrat diambil dari tabel di atas. Hasilnya yaitu 4921,6. Sedangkan sigma F yaitu 40. Jadi akar 4921,6 dibagi 40 yaitu akar 123,04. Hasilnya 11,092. Lalu kita masukkan ke rumus kemiringan X bar dikurang modus dibagi simpangan baku. X bar tadi kita peroleh 78,6 sedangkan modus 72,35. Jadi 78,6 dikurang 72,35 dibagi simpangan baku yaitu 11,092. Hasilnya 6,25 dibagi 11,092. Dapatlah 0,56. Jadi kita dapat bahwa kemiringan tersebut yaitu 0,56. Nah, jika kemiringan itu lebih besar daripada 0, maka distribusi datanya miring ke kanan. Nah, bentuk kurvanya seperti ini. Kurvanya landai ke kanan. Oke, sekarang contoh soal yang terakhir yaitu menghitung keruncingan pada data kelompok. Yang mana rumus keruncingan yaitu 1/n sigma F dikali X I min X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4 atau sigma F dikali X I min X bar pangkat 4 dibagi N dikali S pangkat 4. Kemudian kita masukkan ke rumus sigma F dikali X I min X bar pangkat 4 dibagi N dikali S pangkat 4, dimana dari tabel frekuensi kumulatif ini didapat F kali X I min X bar pangkat 4 yaitu 1.110.756,596. N jumlah frekuensi yaitu 40. Simpangan baku tadi didapat 11,092. Kemudian kita pangkatkan 4, dapatlah 15.136,98. Kemudian kita kalikan dengan 40, dapatlah 605.479,48. Jadi 1.110.756,596 dibagi 605.479,48 didapatlah 1,834. Jadi keruncingannya yaitu 1,834. Karena keruncingannya 1,834, maka keruncingan tersebut kurang dari 3. Apabila dia kurang dari 3, maka bentuk kurva tersebut adalah platykurtis atau puncak agak datar merata. Jadi bentuk kurvanya seperti ini. Baik, itulah beberapa contoh soal mengenai jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil dari data tunggal dan data kelompok, standar deviasi data kelompok, dan kemiringan serta keruncingan data kelompok. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.